Alhamdulillahilladzi awjaba siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Para pemirsa TV-Mu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat melaksanakan saum atau syam atau puasa Ramadan kita dengan baik. Dengan harapan apa yang kita laksanakan dengan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini akan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita melaksanakan suatu ibadah yang bernama saum ini adalah suatu ibadah yang menurut istilah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah suatu ibadah yang unik, ibadah yang lain dari yang lain. Lainnya adalah di saat kita melaksanakan sholat itu ibadahnya zohir, nampak oleh orang. Di saat kita mengerjakan, kita sendiri juga tahu, orang lain banyak yang melihatnya. Zakat diketahui oleh orang banyak, haji apalagi. Tapi di saat kita melaksanakan saum atau syam atau puasa ini, ibadah ini betul-betul ibadah rahasia. Saking rahasianya, orang yang dekat kita belum tentu tahu pasti bahwa kita melaksanakannya. Kenapa? Karena ibadah ini suatu ibadah yang tidak ada bentuknya, tidak ada perbuatannya, tidak ada perkataannya. Yang ada adalah suatu sikap kita di dalam menahan. Karena itulah saum itu bermakna al-imsak, menahan. Kita tahan kehendak hawa nafsu kita, makan, minum dan dorongan hawa nafsu terhadap hubungan suami istri. Kita tahan emosional kita. Maka itulah istilahnya ibadahnya syariah. Di saat ibadah syariah ini kita laksanakan, kita sendiri tahu dan Allah yang lebih tahu lagi. Karena Allah itu lebih dekat dengan kita dan sangat dekat. Itulah maka di dalam surat Al-Baqarah 186 itu diingatkan, dikaitkan dengan ayat puasa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku sangat dekat. Dan saking dekatnya aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa di waktu itu. Kaitannya, kenapa Allah mengatakan aku sangat dekat? Dikaitkan dengan ayat saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat 183-nya sampai 185. Kenapa? Karena ibadah saum ini mengingatkan kepada kita, ingat oleh kamu, orang lain tak tahu tapi Allah Maha dekat dengan kamu. Allah tahu gerak-gerik kamu. Kamu bisa aja dengan melaksanakan saum di rumah, puasa dari rumah, di jalan kamu katakan, kamu lepaskan, kamu tidak melaksanakannya, kamu kira orang tidak tahu, tapi ada yang lebih dekat, ada yang sangat dekat tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, karena orang yang mengerjakannya dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, maka diberi kesempatan yang luar biasa bagi Allah. Bagi orang-orang yang melaksanakan saum itu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Karena ada kata Rasulullah SAW, di antara doa yang tidak akan ditolak itu adalah doa orang yang terzalimi, doa orang yang sedang melaksanakan saum atau puasa. Apalagi di saat-saat menjelang kita hendak berbuka, di saat itu kita bermunajat dan berdoa dan serta meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Sebagaimana dalam bunyi ayatnya tadi, ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta kepada aku, kalau dia berdoa kepada aku. Tapi ada syarat, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yang pertama, falyastajibuli. Kabulkan dulu permintaanku. Apa yang kuperintahkan kerjakan, apa yang kularang hentikan. Kamu disuruh melaksanakan puasa, tahan lapar, tahan minum, tahan kamu kerjakan karena Allah. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh keimanan, aku beri. Kamu minta atau tidak diminta, dosa kamu akan diampuni, apalagi kalau diminta. Itu syarat pertama, kabulkan permintaan Allah. Kemudian wal yu'minu bi, mantapkan keimananmu, kokohkan keyakinanmu bahwa apa yang kamu kerjakan ini adalah perintah Allah. Dan orang yang beriman itu yakin dengan sepenuh-penuhnya
Tidak ada suasana di dalam kehidupannya ini yang tidak diketahui oleh Allah. Allah menjaganya. Apalagi di dalam ayat ini dikaitkan Allah sangat dekat. Allah sangat mengetahui. Allah maha mengetahui. Dengan demikian, Allah tahu betul siapa yang betul-betul melaksanakan saum ini dengan keimanannya, dengan kesadarannya, maka akan diampuni dosanya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Siapa yang mensaumkan Ramadan ini dengan penuh perhitungan dan wahtisaban, penuh perhitungan, dengan penuh keimanan, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Sehingga nanti di akhir Ramadan, dia akan kembali fitrah. Kalau di dalam hadis Rasulullah dikatakan juga, dia kayaumin waladat ummuhu. Dia akan kembali seperti baru dilahirkan ibunya. Ya Allah, jadikanlah kami tergolong orang yang itu. Dan kami sudah melaksanakan saum ini sesuai dengan yang Mu-perintahkan, ya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.